Betul. Jadi semayangnya juga bifahala tiba na kekusyukan. Na kekusyukan dan na keikhlasan. Jadi amalunnya suratun. Amalan-amalan zahir yang dia lakukan pu zikir, pu baca Quran, pu salat. Suratun laksana lagi patung. Jadi patungnya jadi bernilai dan berharga ketika nanya orang. Waruhuha atau arwahuha. Nyawang yang na dalam patung tayo ataupun nyawang yang na dalam jasad mati tayo adalah merupakan wujudul ikhlas, benar keikhlasan. Ya benar. Jadi benar keikhlasan lah ibadat. Jadi dalam konteks solat juga benar kekusyukan. Ya benar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kami perintahkan mereka untuk ibadat kecuali ibadah yang ikhlas. Dikon mekana mentang hana ikhlas aja. Nah, makanya tanya pakon menyo tengut sunat ikhlas. Menyo tengut sunat tak ikhlas. Menyo duk sunat pejabu dah. Duk malah ada kedi ikut berat duk tu. Makanan kata ikut tu. Makanan telah dihidangkan, makanan telah hadir. Tanya dalam kondisi duk, mana tengok alah kau mana. Mangak leleh baku semayang je le. Entek wajibu. Tengok kada makanan pergi kata. Nah, maka dimakruhkan solat dalam keadaan duk ketika makanan telah hadir. Makruh semayang. Pakon, karena dapat mempengaruhi keikhlasan dan kekusyukan. Maka disunahkan abu dua buah berada de bakso rahek piu hek yang mana untuk supaya menghasilkan ibadah yang maksimal. Karena yang diharapkan oleh syariat bukan atai kana kajirat. Atai kamu rukuk sujud, atai kamu tengah-tengah yang kajirat. Kenyan yang diharapkan oleh syariat. Tetapi yang dikehendaki yang diharapkan oleh syariat gerakan tubuh begot dan wujud ikhlas dan khusyuk di dalamnya juga ada. Dalam ayat ini Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Ya mana? Kemudian dipegah ayat lain, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat dikerjakan kecuali terhadap orang-orang khusyuk. Sebelum kita kiban cara mengak khusyuk, terlebih dahulu kita harus tahu apa definisi khusyuk. Dia mustahil tanya bisa tergapai kekhusyukan jika apa yang dimaksud dengan khusyuk itu saja kita belum faham. Jadi otomatis tanya bermufhum oleh yang khusyuk. Dalam Hasyiah Bajuri, karangan Ibrahim Bajuri, dalam kitab Fathul Qarib disebutkan khusyuk itu adalah hudurul qalbi wa sukudul jawarihi. Tetapnya hati, tetapnya anggota tubuh dalam hati. Sukunu hudurul qulub lahiyati. Hadirnya hati na hati kitanya lang barang tengah tak buat. Sehingga di dalam mazhab Imam Syafi'i tengah dah semayang tengah ke akhirat, hendak khusyuk kira. Kan tengah ke bank. Kan tengah ke mana mit. Kan tengah ke gereja, ke akhirat tengah tu. Tanya tengah pun, tengah semayang tengah di akhirat, tengah semayang tengah akhirat, kan khusyuk ya. Akhirat tengah tekan khusyuk. Macam tengah tu kudai pun tanya. Kalau yang ngeken dengan khusyuk, hati tanya lam semayang. Putar dengan tekan lang takbir, hati lam takbir. Kubut tu lam rukuk, hati lam rukuk. Tengah tadang, hati lam dam. Tengah sujud, hati na lam sujud. Maka yang ngeken dengan khusyuk, hudurul qulub, lahirnya hati, wasukunul jawari, dan bertetap anggota tubuh. Maka akan zahir, akan mudah lahir kekhusyukan dalam konteks lahir hati ketika anggota tubuh terjaga, ketika anggota tubuh terpelihara. Maka dalam bab tasyahud, lebih alasan yang lain, dalam bab tasyahud
Jadi ketika dalam bab tasyahud, tengok kan tak angkat anggota tubuh, tabuk jaro. Dalam mazhab kita Syafi'i, dua buah pendapat tentang anu jaro. Jadi kepegahinan wayakbid, dia menggenggam asabi'ah, semua jemari-jemari disunatkan dah genggam ilal misbahah, kecuali anak jaronya, wa yushiru biha, akan kita isyarat dengan anak jaronya untuk pajan tak isyarat inda qauli illallah, ketika katakan illallah kamu gerak anggota tubuh, wala yuharikuha, dan tidak kita gerak-gerakkan lagi. Bila tabu'ud, tidak kita gerak-gerakkan lagi. Walaupun nak pendapat dalam mazhab kita juga dalam mazhab lain, maksud mazhab Malik, dalam mazhab kita juga ada pendapat yang mengatakan bergerak-bergerak. Wek-wek ni jarum. Kena zarin dah. Nah. Tetapi waqala Nawawi, oleh Imam Nawawi dalam dua pendapatnya pun, dalam pendapat bergerak tiga hana bergerak, yang tiga tu bergerak-gerak, Imam Nawawi menjelaskan bahawa wa quddimal awal ala sani, didahulukan pendapat pertama iaitu yang hana bergerak dibanding pendapat bergerak. Gepilih dalam mazhab Syafi'i hana bergerak tiga tu kan, hana dia bergerak. Pualasan gepilih pendapatnya karena dengan bergerak-gerak dapat li zahabil khusyuk, dapat menghilangkan khusyukan, tuliba fiha, yang dituntut supaya dalam sembahyang berkhusyuk. Ternyata bergerak-gerak anggota tubuh bisa menghilangkan khusyukan. Karena mustahil bergerak sabuh anggota tubuh hati hayat kena. Mustahil bergerak sabuh anggota tubuh hati tanya hayat kena. Itu yang pasti. Baik tak pegah JO dah tingkat kena yo. Urang lain masa bu itu mayang samping tanya. Hana tak yang hana tak tahu. Aki sakai ding nyalang jua kai kun sang di polan yang telak terus. Balu tak tali empah lagi tinggal dia penuh. Yang ban tinggal. Yang ban terang mata hati temu nyolang semaya. Kan urang tak aki sakai. Ikun je jua. Hana cerita tak nya baik hati kena tetap. Ikun hati sangnya di polan telak terus. Man assalamualaikum merepah lagi tinggal penuh. Hai gitu. Ya? Nah, maka nyo yang gekun dengan khusyuk, hadirul qulub, lahiyati, lang ibadat tengah tapubut, wasukunul jawari.